Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini pada malam hari. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Ustadz ingin mengajak kalian semua untuk membahas soal PJOK untuk kuis 1 dan 2 untuk materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, sambil kalian lihat ke layar, kita bahas bareng-bareng yuk. Apa sih kuis yang pertama? Kita lihat. Langsung saja lihat ke layar anak-anakku. Yang pertama untuk kuis 1 pola makan sehat itu kita mengerjakan waktu itu di live worksheet ya teman-teman semua ya. Kalian mengerjakan soal sebanyak 3 soal ya. Yang pertama yaitu soal untuk pilihan ganda. Manakah pengertian makanan yang paling benar menurut kalian? Yang pertama, A. Zat-zat yang dikonsumsi dan penting bagi kesehatan manusia. B. Zat-zat yang diperlukan untuk menambah kekuatan. C. Zat-zat yang dikonsumsi untuk keseimbangan tubuh dan kekuatan tubuh. D. Zat-zat yang diperlukan untuk sumber energi dan bertahan hidup. Ya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D ya anak-anak, zat-zat yang diperlukan untuk sumber energi dan bertahan hidup. Kemudian nomor 2, menjodohkan zat-zat gizi dan jenis-jenis makanan sehari-hari ya. Protein hewani itu ada di mana anak-anak? Yaitu ada di telur ya. Kemudian lemak ada di mana? Lemak ada di alpukat anak-anak ya. Kemudian karbohidrat ada di mana? Ada di jagung. Vitamin A ada di mana? Ada di wortel. Kemudian protein nabati ada di mana? Ada di tempe. Dan terakhir vitamin C ada di tomat ya. Ini adalah jawaban untuk nomor 2. Sekali lagi, protein hewani telur, lemak ada di alpukat, karbohidrat ada di jagung, vitamin A ada di wortel, protein nabati ada di tempe, dan vitamin C ada di tomat. Jawaban nomor 3, menjodohkan zat pembangun atau zat pengatur dan serta zat tenaga. Zat tenaga itu, yang termasuk zat tenaga itu apa anak-anak? Ya, zat tenaga itu karbohidrat, protein juga bisa. Ya, silakan. Tapi kita pilih yang paling tepat. Zat tenaga itu ada di karbohidrat. Zat pengatur itu ada di vitamin anak-anak. Kemudian zat pembangun ada di protein. Jadi di sini ada 2 sebenarnya. Fungsi protein itu sebagai zat pembangun serta zat tenaga juga ya. Tapi ini jawaban yang paling tepat seperti ini teman-teman semua, anak-anakku sekalian ya. Ini jawaban untuk kuis yang pertama. Silakan kalian lihat. Kuis 1 hanya ada 3 soal ya. Nih jawaban kalian. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke kuis 2. Kuis 2 kita gunakan Google Form waktu itu ya. Kuis 2 pola makan sehat masih, hanya ini untuk soalnya agak sedikit lebih banyak ya. Ada 9 soal. Yang pertama kita lihat ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Andi adalah seorang anak berusia 13 tahun. Dia memiliki berat badan yang kurang ideal atau kurus. Dia tidak pernah sarapan pagi, tidak pernah makan nasi. Andi juga hanya makan ciki-cikian dan minum air dingin. Dia tidak suka makan nasi dari kecil. Ketika sekolah, dia tampak lesu dan mukanya juga tidak fresh, serta tidak pernah fokus saat pelajaran di sekolah. Mengapa Andi terlihat lesu dan tidak fokus? Jawabannya adalah yang paling tepat, karena Andi kekurangan apa anak-anak? Ada yang tahu? Karena Andi kekurangan zat tenaga. Jawabannya adalah A.
Oke, itu jawabannya ya. Kemudian, kenapa zat tenaga? Jawabannya karena Andi tampak lesu, tidak bertenaga, ya. Zat tenaga tidak hanya didapatkan dari nasi saja, ingat, tapi ada juga dari jagung, dari ubi-ubian, seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang anak laki-laki terluka saat pelajaran olahraga. Dia terjatuh saat olahraga, lututnya lecet dan berdarah. Darahnya terus mengalir dari bagian lutut yang luka, sehingga guru olahraga langsung mengobati anak tersebut dan membawanya ke UKS sekolah. Beberapa menit kemudian darahnya mengering dan darahnya tidak mengalir kembali dari bagian luka, padahal Pak Guru belum mengobati. Nah, pada cerita di atas, luka anak tersebut mengering setelah beberapa menit dikarenakan jawaban yang paling tepat adalah vitamin K yang ada dalam tubuhnya membantu proses pembekuan darah. Jawabannya yang vitamin K membantu proses pembekuan darah. Itu ya jawabannya. Kemudian nomor 3, buah pisang termasuk dalam salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat tenaga yang memberikan tenaga untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Di sini kita contohkan seorang atlet atau olahragawan ketika merasa lapar saat akan bertanding lebih memilih memakan pisang ketimbang makan nasi ataupun makanan lainnya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena pisang memiliki karbohidrat yang dibutuhkan sebagai zat tenaga tadi ya, lebih cepat dan lebih mudah dicerna. Itu jawabannya ya. Untuk nomor 3 jawabannya karena pisang adalah makanan yang mengandung karbohidrat yang mudah dicerna, atau dalam kata lain karbohidrat yang sederhana. Nomor 4, menurut Halodoc Jakarta, tidur siang adalah satu yang sangat penting untuk dilakoni anak-anak secara rutin. Diperlukan karena tidur siang adalah syarat untuk perkembangan fisik dan mental anak sejak dini. Tidur siang juga dapat membantu anak untuk mengembalikan stamina setelah aktif seharian beraktivitas. Durasi tidur yang berkualitas dapat membantu anak menjaga mood dan suasana hatinya tetap ceria dan semangat. Simak selengkapnya mengenai manfaat tidur siang untuk pertumbuhan anak. Durasi tidur siang yang tepat. Apakah ada durasi waktu tidur siang yang direkomendasikan untuk anak? Jawabannya adalah tergantung usia dan kebutuhan anak tersebut. Seorang balita bisa dapat tidur 13 jam di malam hari dan hanya dapat tidur siang selama 30 menit di siang hari. Jadi secara kesimpulan, tidur siang untuk anak itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya, durasi lama tidur siang anak dipengaruhi oleh? Jawabannya adalah usia dan kebutuhan anak. Berikutnya, ciri-ciri di bawah ini. Bacalah ciri-ciri di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Zat gizi berikut ini memiliki manfaat sebagai zat pembangun tubuh serta memberikan tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Zat yang dimaksud adalah, jawabannya adalah protein. Next ya anak-anak. Ya baik, lanjut. Berikutnya adalah menjodohkan. Zat tenaga itu kita jodohkan ya. Ada 3 di samping dan 3 di atas. Yaitu jawabannya zat tenaga itu karbohidrat, protein, lemak. Nah, untuk zat pembangun itu ada di protein, mineral, dan air. Sedangkan zat pengatur ada di vitamin, mineral, protein, dan air. Ini ya jawaban nomor 6 ya. Sekali lagi, jawaban nomor 6 seperti ini. Nomor 7, menjodohkan macam-macam zat gizi dengan contoh makanannya. Karbohidrat ada di bagian mana nih? Karbohidrat nih ada di jagung ya anak-anak. Protein ada di mana? Ada di telur. Daging juga bisa, silakan.
Lemak ada di mana? Ada di margarin. Wortel ada di mana? Ada di vitamin A. Ini jawaban nomor 7 ya. Silakan kalian perhatikan jawabannya. Oke. Nomor 8. Menjodohkan macam-macam vitamin dengan contoh dan fungsinya. Vitamin A. Ada yang tahu vitamin A? Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Ini jawabannya ya. Vitamin D berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Untuk tulang ya, anak-anak. Kemudian penyerapan kalsium ya, untuk pertumbuhan tulang juga. Vitamin C menjaga untuk apa? Halo, vitamin C. Ayo. Berfungsi untuk memproduksi kolagen untuk kesehatan kulit, mengobati infeksi kulit. Contohnya untuk apa? Untuk sariawan, seperti itu. Berhubungan dengan kulit ya. Vitamin K berfungsi untuk apa? Untuk pembekuan darah. Vitamin E untuk apa? Untuk antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel darah dari kerusakan. Ini ya jawaban kalian ya. Harusnya seperti ini. Ini jawaban nomor 8. Terlihat ya, jawaban nomor 8. Kita next. Jawaban nomor 8 sudah. Saya ulangi lagi, takut kalian belum. Jawaban nomor 8. A untuk mata, D untuk tulang, C untuk kesehatan kulit, memproduksi kolagen dan mengobati infeksi kulit, K untuk pembekuan darah, dan E untuk antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Next, berikutnya soal uraian. Waktu itu saya berikan satu soal. Apa sih bedanya air putih dengan air mineral? Kita jawab ya. Berdasarkan dengan teks di sini bahwa air mineral adalah air yang mengandung mineral. Apa saja kandungan dalam mineral? Ada zinc, kemudian ada zat besi, ada tembaga, ya, dan lain sebagainya. Ini untuk air mineral ya. Sudah jelas air mineral adalah air yang mengandung mineral, yang di dalamnya ada zinc, zat besi, dan lain sebagainya. Sedangkan air putih biasa hanya mengandung H2O. Dalam kata lain, H2O itu apa? H2O itu adalah hidrogen oksida, yaitu mengandung hidrogen dan oksigen. Jadi air mineral dengan air putih itu berbeda ya, anak-anakku sekalian. Air mineral sudah jelas mengandung mineral, sedangkan air putih biasa hanya mengandung hidrogen dan oksigen. Makanya ketika kita minum air, bukan air mineral ya, tapi air biasa, air keran yang kita masak dulu, itu terasa segar karena ada oksigennya, anak-anakku ya. Apakah pertanyaannya air putih ini juga bisa dijadikan mineral? Bisa ya. Air mineral itu ada dua macam, air mineral buatan dan air mineral alami. Kalau buatan yang diproduksi oleh pabrik, sedangkan air mineral alami ada di pegunungan, ada di alam, sudah tersedia semuanya di alam ya. Jadi perbedaannya sebenarnya singkat ya, mengandung mineral dan tidak mengandung mineral. Itu ya untuk jawaban nomor 9. Tinggal submit saja. Itu anak-anak sudah jelas semuanya ya. Baik, terima kasih, semoga semuanya paham. Semoga tanggal 26 nanti untuk asesmen PJOK khususnya dan asesmen lainnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya. Salam sehat dari Pak Utar semuanya, tetap jaga kesehatan karena kita akan dihadapkan dengan penilaian atau asesmen di tanggal 26 sampai 3 Oktober nanti. Sehat-sehat semua, dadah.